Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang kita masuk bab baru ya, yang disebut adalah transformasi geometri, yaitu bab 3. Nah, untuk transformasi geometri itu apa sih sebenarnya? Nah, transformasi geometri itu adalah merupakan perpindahan suatu objek. Dia bisa berupa titik garis atau bidang datar. Pada suatu bidang, perubahannya itu bisa terjadi berupa kedudukan, letak, arah maupun ukuran. Nah, untuk transformasi geometri itu dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama refleksif atau pencerminan, yang kedua dilatasi atau membesar memperkecil, yang ketiga rotasi, dan yang terakhir adalah translasi atau pergeseran. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah tentang refleksi atau pencerminan ya. Yuk kita langsung bahas ya. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah tentang pencerminan atau disebut adalah refleksi. Untuk pencerminan atau refleksi itu kita lihat ya, dia adalah jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda atau bayangannya pada cermin datar. Untuk sifat bayangan itu ada 3. Yang pertama adalah bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama atau aslinya. Jarak bayangan ke cermin juga sama dengan jarak benda aslinya. Dan yang ketiga adalah bayangan benda pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, untuk mencari pencerminan itu ada beberapa macam. Kita lihat. Yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Kalau untuk mencari pencerminan terhadap sumbu X, maka titik koordinatnya yang Y-nya itu berubah menjadi negatif. Nah, yang kedua adalah sumbu Y, maka kebalikannya X-nya yang negatif. Dan kalau pencerminan terhadap titik asal 0 sama 0 atau titik pusatnya, maka keduanya adalah negatif. Nah, selanjutnya kita lihat yang keempat. Yang keempat itu adalah garis Y sama dengan X, maka X sama Y dibalik. Yang Y jadi di depan, X-nya jadi di belakang. Kalau misalkan ada lagi garis Y sama dengan min X, nah X-nya negatif. Tetap pertama dibalik dulu, Y-nya di depan, X-nya di belakang. Lalu yang positif maka berubah menjadi negatif keduanya. Dan yang keenam adalah garis Y sama dengan H. H itu nanti ada nilainya ya. Maka rumusnya menjadi X, 2H dikurang Y kalau Y sama dengan H. Tetapi kalau X sama dengan H, maka rumusnya 2H dikurang X, Y. Jadi kalau misalkan Y, maka Y-nya yang dikurang tuh ya. Kalau X, maka X yang dikurang. Seperti itu. Kita masuk ke contoh ya biar paham. Yang tadinya X sama Y, Y-nya berubah menjadi negatif ya. Ini untuk bayangannya. Nah, ini untuk bayangannya ya. Jadi Y-nya yang negatif. Maka contohnya di sini titik A-nya 2 sama 4, maka bayangannya atau hasil refleksinya adalah X-nya di sini tetap 2, Y-nya karena berubah menjadi negatif, maka 4-nya berubah menjadi negatif. Nah, yang B terhadap sumbu Y. Kalau sumbu Y, maka X-nya yang negatif. Kalau tadi kan terhadap sumbu X, Y-nya negatif. Selanjutnya tinggal nulis X yang tadinya positif, maka berubah menjadi negatif, Y-nya tetap ya 4. Seperti itu. Nah, yang kedua contohnya, tentukan hasil refleksi min 2 sama 3 terhadap titik asal 0 sama 0. Kalau terhadap titik asal 0 sama 0, maka rumusnya yang tadinya X sama Y-nya positif, maka berubah keduanya menjadi negatif. Nah, kita tulis titik A-nya min 2 sama 3, maka hasil refleksinya atau bayangannya ya. Ini bayangan kalau tanda ada aksen ini. Selanjutnya kan di sini, karena di sini posisinya sudah negatif, di sini rumusnya juga negatif, maka min sama min berubah menjadi positif, maka jadi 2. Kalau di sini kan dia positif, di sini negatif, maka berubah langsung aja menjadi negatif. Seperti itu. Untuk contoh yang ketiga, di sini tentukan hasil refleksi B 2 sama 5 terhadap yaitu garis Y sama dengan X. Yang B adalah garis Y sama dengan min X. Kalau Y sama X, maka tinggal dibalik aja. X sama Y, maka Y-nya jadi di depan, X-nya jadi di belakang. Cuma tukeran tempat aja. Di sini X-nya min 2, Y-nya 5, maka Y-nya jadi di depan, X-nya jadi di belakang, min 2. Jadi lu kurang min ya. Tinggal. Nah, oke. Nah, selanjutnya Y sama dengan min X. Sama aja kan, titiknya tulis dulu min 2 sama 5. Nah, bedanya kalau di sini ada negatif, maka keduanya berubah menjadi negatif dua-duanya. Jadi selain dibalik, keduanya juga negatif. Sini pertama kan dibalik nih, Y-nya jadi negatif ya. Sini Y-nya 5, maka jadi min 5. X-nya
karena sini sudah negatif. Seperti biasa, kalau negatif maka berubah menjadi positif, karena negatif sama negatif jadinya positif. Ini bayangannya ya, atau hasil refleksinya. Untuk nomor 4, tentukan hasil refleksi 2 sama 1 terhadap garis X sama dengan 2. Nah, jangan lupa kalau ada X sama dengan 2 di sini ada angka 2, itu H-nya ya. Rumusnya itu kalau X-nya berarti nanti X-nya dikurang. Jadi 2 itu dari rumusnya, H-nya itu yang tergantung angkanya di sini ya. Dikurang dengan titik X, Y-nya tetap. Kalau misalkan dia pertanyaannya Y di sini min 3, maka Y-nya yang kita otak-atik atau kita kurang. Rumusnya sama, depannya 2H dikurang, bedanya di sini adalah Y, seperti itu. Kita masuk yang A dulu. Titiknya 2 sama 1 ya, X-nya 2. Kita tulis dulu sini, X-nya 2, H-nya maka sama dengan 2. Rumusnya 2H kan, 2 kali H-nya, karena 2 maka dikali 2 dikurang X-nya juga 2 kebetulan. Di 2, satunya tetap ya, karena nggak diapa-apain tuh rumusnya, Y-nya. 2 kali 2 4, dikurang 2 adalah 2, maka titiknya adalah 2,1 atau bayangannya. Untuk yang B, Y sama dengan min 3, maka H-nya diganti min 3, X-nya nggak diapa-apain ya, karena sini fokusnya ke Y. X-nya tinggal tulis ulang aja 2. Nah, kita masuk ke rumusnya nih. 2 rumusnya, H-nya min 3, Y-nya min 1. 2 kali min 3 adalah min 6, dikurang 1 adalah min 7, dan ini adalah hasil refleksi atau bayangannya. Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya ya. Oke, ini adalah contohnya. Dia ABC adalah sebuah segitiga. Jadi titiknya ada 3 ya, ada titik A, titik B, dan titik C. A-nya 2 sama 1, B-nya 3 sama 4, C-nya min 1 sama 3. Di sini tentukan peta atau bayangan. Nah, posisi bayangan itu hasil refleksinya. Jika dicerminkan, yang pertama yang A terhadap sumbu X. Ingat, kalau terhadap sumbu X maka Y-nya yang negatif. Tinggal tulis semua titiknya. 2, 1, 3, 4, min 1 sama 3, maka bayangannya atau hasil refleksinya X-nya tinggal tulis ulang semua, Y-nya tinggal ubah ke negatif kalau dia positif. Di sini positif jadi negatif. Positif, negatif, positif, negatif. Seperti itu. Nah, yang B, titik asal. Kalau titik asal, maka keduanya berubah menjadi negatif. Seperti biasa, tulis dulu titiknya. Tinggal yang X kalau dia positif berubah menjadi negatif. Ini juga ya. Nah, kalau di sini kan posisi kan negatif ya. Di sini rumusnya negatif, maka min sama min jadinya positif. Ini dia sendiri jadi 1. Y-nya di sini positif semua, maka berubah menjadi negatif semua. Dan yang C, garis Y sama dengan min X. Nah, kalau sini min X jangan lupa dibalik, tapi keduanya berubah menjadi negatif. Titiknya seperti biasa tulis dulu ya. 2, 1, 3, 4, min 1 sama 3 yang di sini ya. Dibalik 1 jadi di depan negatif karena positif ya. 2 jadinya negatif, jadinya di belakang. Yang B juga sama. Yang Y-nya di depan jadi negatif, X-nya di belakang jadi negatif. Nah, kalau yang C karena posisinya di sini pertama Y-nya dulu deh, dia positif jadi negatif, dan X-nya karena sini sudah negatif, negatif sama negatif jadinya positif. Dan yang terakhir, Y sama dengan 2, maka kita otak-atik Y-nya aja. Pakai rumus yang 2H dikurang Y, X-nya tidak diapa-apain. Tulis dulu titiknya, H-nya kita ganti di sini 2 ya. X-nya tulis dulu ulang 2, 3, min 1 karena tidak diapa-apain, karena fokusnya ke Y di sini ya. Tinggal masukin rumusnya 2, H-nya 2 ya, dikali 2 berarti semuanya, dikurang Y-nya pertama 1, yang B 4, yang C 3. Tinggal X-nya tulis ulang 2 kali 2 4, dikurang 1 3, 2 kali 2 4, dikurang 4 0, dan terakhir adalah 2 kali 2 4, dikurang 3 1, dan ini titiknya. Seperti itu ya, kalau misalkan ada 3 titik. Dan yang terakhir, biar paham lagi nih ya, contoh terakhir. Jadi menentukan refleksi atau pencerminan jika diketahuinya adalah titik koordinat. Nah, gimana nih kalau misalkan diketahui titik koordinat? Pertama, kita lihat, kita buat titiknya. Nah, kebetulan awalnya tidak ada titiknya di sini. Kita lihat dulu, cari titiknya. X-nya adalah 2. Ini X ya. Y-nya kita lihat garisnya berapa, min 2. Nah, kita udah ketemu titiknya, baru bisa mencari sumbu Y dan Y sama dengan X. Nah, untuk sumbu Y rumusnya tinggal negatifnya yang X ya. Selanjutnya tinggal tulis titiknya. Sini kan negatif, ini positif jadi negatif, Y-nya nggak diapa-apain, tulis ulang aja. Yang kedua, Y sama dengan X, tinggal dibalik, Y-nya di depan, X-nya di belakang. Berarti ini tinggal tukar tempat aja. Seperti itu.